Terima kasih. Selamat malam. Kemudian sekarang kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan untuk mata kuliah internet IGV untuk governance dengan judul analisa tata kelola IT manajemen kualitas pelayanan pelanggan pada PT XYZ. Untuk kelompok 6 ada 4 anggota, yaitu saya Andi Prabowo, kemudian yang kedua Mas Dedi Sabrianto, yang ketiga Mas Yofi Chandra, dan keempat Mas Farhan Maulana. Next. Untuk materinya dari paparan ini kita ada pembahasan, yaitu pertama pendahuluan, kedua metodologi penelitian, ketiga pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Untuk mulai, untuk yang pertama itu pendahuluan. Kita membahas apa itu COBIT 2019. Kalau untuk COBIT 2019 merupakan upgrade dari versi sebelumnya, yaitu COBIT pada COBIT 2019 akan dilakukan penyesuaian terhadap AI yang sedang berjalan sehingga dikatakan sebagai fleksibel. 2019 memiliki fokus area yang tentunya lebih mudah dan bisa diselaraskan dengan perusahaan melalui pemilihan objektif, sehingga proses lebih selaras dengan strategi dan tujuan perusahaan. Dalam menentukan objektif proses, COBIT 2019 memiliki panduan desain sistem WTI yang bertujuan agar proses penting bagi suatu perusahaan dapat diketahui dan kemudian selanjutnya dilakukan audit. Pengukuran dilakukan dengan capability model. Area tata kelola antara COBIT 2019 dan COBIT 5 masih sama, yaitu tata kelola governance dan manajemen. Dan untuk masalah kita berlaku pada PT Telco XYZ. Nah, sebagai salah satu perusahaan komunikasi muka menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam menjaga kepuasan pelanggan di tengah persaingan itu yang ketat. Dalam era digital ini, pelanggan mengharapkan layanan yang lebih responsif, transparan, dan efisien di semua saluran komunikasi. Oleh karena itu, pelanggan dari kinerja layanan pelanggan menjadi aspek krusial dalam mendukung keberlangsungan bisnis perusahaan. Rangka pada COBIT 2019 dapat digunakan sebagai panduan dalam menilai dan memperbaiki di PT Telco XYZ dengan fokus pada enabler proses, informasi, dan budaya organisasi. COBIT 2019 memungkinkan perusahaan untuk menyelaraskan strategi TI dengan tujuan bisnis, khususnya dalam meningkatkan layanan pelanggan. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan layanan TI IT dalam mendukung layanan pelanggan dengan menggunakan kerangka COBIT 2019. Fokus penelitiannya meliputi satu, menganalisa aktivitas pengelolaan keluhan pelanggan berbasis teknologi informasi menggunakan metode COBIT 2019. Kedua, mengidentifikasi celah dalam proses penanganan keluhan pelanggan yang mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan. Ketiga, memberikan rekomendasi berbasis COBIT 2019 untuk meningkatkan tata kelola pengelolaan keluhan pelanggan secara sistemik. Baik, berikutnya manfaat penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan teknologi informasi manajemen pelayanan pelanggan pada Telco XYZ, antara lain satu, bagi organisasi, yaitu memberikan panduan dan keluhan pelanggan sebagai implementasi tata kelola TI yang baik. Kedua, bagi industri, yaitu menyediakan studi kasus dan wawasan praktis yang dapat diterapkan di organisasi lain dalam mengelola keluhan pelanggan secara efektif. Yang ketiga, bagi akademisi, yaitu menambah literatur dalam bidang tata TI, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan layanan pelanggan. Untuk ruang lingkupnya, penelitian ini tidak keluar dari pokok permasalahan, maka ruang lingkup pembahasan dibatasi dengan masalah sebagai berikut. Satu, kegiatan penelitian ini dilakukan pada ruang lingkup stakeholder, yaitu pemangku kepentingan, yang berkaitan dengan pengelolaan keluhan pelanggan dan kinerja layanan pelanggan. Kedua, perangkat kerja audit tata kelola TI yang digunakan adalah COBIT 2019. Tiga, objektif yang dianalisis adalah objek yang didapatkan dari hasil identifikasi, governance, dan manajemen objektif. Keempat, skala pengukuran tingkat kapabilitas untuk aktivitas atau kuesioner menggunakan skala Judgment. Rekomendasi
untuk saran pada perbaikan pengelolaan TI yang didapat dari analisis gap. Sedangkan Cek. untuk metode pembelian saya serahkan ke Mas Farhan. Terima kasih Mas Andi. Tahap penelitian. Tahap audit sistem informasi digunakan untuk acuan alur kegiatan yang akan dilakukan secara urut dan saling terkait. Metode yang digunakan dalam melaksanakan penelitian audit sistem informasi menggunakan COVID 2019 sebagai berikut. Observasi, lalu identifikasi masalah, penentuan metodologi penelitian, pemetaan COVID 2019, pengukuran tingkat kapabilitas, terus analisis kesenjangan, terus penyusunan kesimpulan dan rekomendasi. Lanjut Mas. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dibagi dua. Data primer diperoleh langsung di lapangan ketika penelitian melakukan observasi, wawancara, dan mendistribusi kuesioner pada stakeholder pemangku kepentingan di PT Telco XYZ. Berikut ini jabaran tahap pengumpulan sumber data primer, yaitu observasi, wawancara, kuesioner. 2. Data sekunder. Data sekunder diperoleh dari kajian pustaka yang berhubung, kelola sistem informasi, dan data sekunder penelitian ini adalah studi literatur. Studi literatur dilakukan dengan mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan audit tata kelola teknologi informasi COVID 2019. Lanjut Mas. Pemetaan COVID 2019 atau penentuan domain dapat dilakukan dengan menggunakan goal cascade dan desain faktor yang disediakan oleh COVID 2019. Pada penelitian ini, penelitian memfokuskan penentuan domain dengan menggunakan goal cas sehingga dapat diketahui domain prioritas yang sesuai dengan kebutuhan PT Telco XYZ. Berikut adalah proses tahapan penentuan domain menggunakan goal cas. Stakeholder, wrapper and needs, cascade to enterprise goals, cascade to element goals, cascade to government and management objectives. Lanjut, metode analisa data dibagi menjadi 3. 1. Skala pengukuran Gatman. Skala Gatman memberikan jawaban responden yang terdiri dari ya dan tidak, ya 1, lalu tidak sama dengan kosong. 2. Capability level. Analisis capability level yaitu analisis yang dilakukan setelah mendapatkan hasil perhitungan kuesioner. Analisa capability level disesuaikan dengan acuan kerangka kerja COVID 2019 mengenai cara penilaian terhadap activity untuk mengetahui tingkat kemampuan tata kelola pada sistem informasi saat ini yang diharapkan. 3. GAP. Analisa GAP yaitu analisa yang dilakukan apabila tingkat kemampuan saat ini dan yang diharapkan telah diketahui. Metode pengelolaan data. 1. Menentukan capability level menggunakan skala Gatman. 2. Menganalisis kesenjangan GAP. Analisa GAP adalah perbandingan nilai level capacity saat ini dengan nilai level capacity yang diharapkan. GAP sama dengan A diambil B, keterangan A tingkat kematangan diharapkan, B sama dengan tingkat kematangan saat ini. Terima kasih. Selanjutnya kami lanjutkan untuk materi pembahasan. Baik, seperti yang sudah diinfokan sebelumnya bahwa untuk identifikasi untuk mendapatkan domain yang kami identifikasi akan menggunakan goal cascade ya. Dari pertama ini identifikasi tujuan bisnis TI, di mana pemetaan domain COVID merupakan tahapan penting dalam proses audit tata kelola sistem informasi. Pemetaan domain pada penelitian ini menggunakan proses goal cascade berdasarkan COVID 2019. Langkah yang dilakukan yang pertama adalah identifikasi enterprise goals.
di mana identifikasi dari tujuan bisnis perusahaan nantinya ini akan diselaraskan dengan enterprise goals yang mengacu pada standarisasi COVID 2019. Dari data yang kami dapatkan, jadi untuk tujuan perusahaan ini ada 8 poin, di mana untuk poin pertama itu adalah meningkatkan portabilitas dari layanan data dan digital, mengoptimalisasi alokasi anggaran untuk ekspansi jaringan, memberikan pengalaman pelanggan terbaik melalui koneksi cepat dan stabil, memperluas layanan digital untuk memenuhi kebutuhan pelanggan modern, lalu memastikan jaringan yang andal dan efisien, meningkatkan proses operasional untuk mendukung pertumbuhan pelanggan. Yang ketujuh, membangun tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan transformasi digital, dan terakhir ini meningkatkan kompetensi karyawan dalam pengelolaan teknologi jaringan dan data. Dari tujuan-tujuan tersebut, kita lakukan pemetaan atau mapping dengan enterprise goals yang sudah disediakan oleh COVID 2019, di mana kita mendapatkan dari setiap tujuan ini enterprise goals yang sesuai dengan COVID 2019, di mana poin 1 itu masuk ke enterprise goals 01, atau dalam arti itu adalah portofolio kompetitif produk dan layanan. Nah, ini juga kita mappingkan dari BSC Balance Scorecard Dimensi, di mana poin 1 ini terkait dengan finance yang reference data reference goals enterprise goals-nya itu ke EG01. Begitupun selanjutnya sampai ke poin 8, ini kita dapatkan EG01, enterprise EG02, EG05, ada 2 poin yang EG05 untuk tujuan 3 dan 4 ini, lalu EG06, EG08, EG10, dan EG12. Ya, di sebelah kanannya ini adalah hasil dari mapping enterprise goals. Jadi akan ada 7 enterprise goals yang kami gunakan untuk melanjutkan ke tahap identifikasi berikutnya. Untuk yang berikutnya ini adalah identifikasi alignment goals. Dari enterprise goals yang sudah kita dapatkan tadi, kita alignkan ke mappingan berikutnya, yaitu alignment goals, di mana identifikasi alignment goals dari enterprise goals yang sudah di mapping sebelumnya. Ini dalam menentukan hal ini, yaitu menggunakan mapping table dari enterprise goals yang didapatkan dengan nilai primer, yaitu dengan simbol P yang bisa dilihat dari table yang di share saat ini. Nah, ini didapatkan dari modul COVID 2019 framework, yaitu governance and management objective. Jadi semua table di sini sudah disediakan oleh COVID, kita tinggal melakukan mapping dengan enterprise goals yang tadi kita sudah dapatkan di identifikasi di pertama tadi. Jadi dari alignment goals mana saja yang dapat diselaras dengan bisnis perusahaan. Adapun pemetaan identifikasi alignment goals dan enterprise goals sebagai berikut. Jadi yang di atas ini enterprise goals 01, 02 dan sampai yang EG12 ini adalah yang di highlight merah. Ini adalah identifikasi enterprise goals berdasarkan tujuan perusahaan di langkah identifikasi pertama. Lalu kita hanya mengambil poin dari enterprise goals dengan simbol P yang dilingkari atau di highlight dengan lingkaran merah. Nah, dari lingkaran merah ini kita langsung melihat ke sisi sebelah kirinya, yaitu alignment goals-nya itu berdasarkan titik-titik simbol P-nya ini ya. Jadi enterprise goals P dengan elemen goals, misalkan enterprise goals 02 titik atau primernya ini ada di elemen goals 02. Jadi hasil mappingan yang kita dapatkan dari elemen goals ini sudah dirangkum, ada di sebelah sisi kanan, di mana reference dari EG01 portfolio kompetitif produk dan layanan itu alignment goals-nya itu ke AG05, AG06, AG08, AG09, dan AG13. Begitupun selanjutnya ini berdasarkan hasil mappingan yang kami dapatkan dari alignment goals tersebut. Nah, selanjutnya dari alignment goals kami langsung melakukan identifikasi governance and management objective. Di sini sudah sampai ke tahap akhir, yaitu akan mendapatkan domain apa yang bisa
kami gunakan untuk menerapkan COVID pada 2019 ini pada PT XYZ. Pertama, pemetaan antara alignment goals dan GM dinyatakan dengan skala primary yang berarti prioritas utama, dan S ini secondary sebagai prioritas kedua pada setiap domain. Jadi sama seperti yang sebelumnya alignment goals, kami hanya mengambil yang di highlight merah ini ya, yaitu yang logo atau icon skala primary atau dengan logo P. Nah, ini sudah kita dapatkan untuk semua mappingan yang tadi dari governance and management objective. Nah, jadi kami fokus pada sesuai dengan ruang lingkup yang tadi sudah disinggung di awal. Jadi penelitian ini kami hanya mengambil 2 domain, yaitu DSS 02 Manage Service Request and Incident dan MEA 01 Monitor Evaluate and Assess Performance and Conformance, di mana 2 domain ini sebenarnya sudah menjadi fokus utama penelitian kami terkait pelayanan pelanggan di PT XYZ ini. Jadi tidak semua domain yang kita lakukan evaluasi, tapi hanya 2 domain fokus kita aja, yang yaitu DSS 02 dan MEA 01. Lalu yang keempat ini melakukan identifikasi RACI chart, di mana kita RACI chart ini sesuai dengan domain yang kita sudah dapatkan sebelumnya, yaitu DSS 02 dan MEA 02. Di mana untuk RACI chart di sini juga sama, ini didapatkan dari panduan COVID 2019. Jadi kami hanya langsung mendapatkan capture RACI-nya tersebut dari dokumen COVID 2019. Nah, ini dari RACI chart DSS 02 dan MEA 02 ini terlihat mana yang menjadi accountability-nya dan responsibility-nya. Selanjutnya, setelah semuanya kita tentukan untuk domain, kita lalu melakukan proses analisis capability levels-nya, di mana penentuan tingkat kemampuan yang akan dilakukan pada tiap proses TI dimulai dari level 2 hingga level 5. Jadi untuk capability level juga sudah ditentukan di buku panduan COVID 2019, di mana untuk DSS 02 itu proses capability level itu dimulai dari level 2 hingga level 5. Lalu pertama ini adalah DSS 02, di mana aktivitas-aktivitas ini kita dapatkan juga dari COVID 2019 buku panduannya, di mana di DSS 02 ada 6 responden yang kita berikan kuesioner, di mana untuk tahapannya yaitu kita memberikan aktivitas untuk level 2 terlebih dahulu, di mana bisa dilanjutkan ke level 3, level 4 dan berikutnya jika skalanya itu masuk ke fully achieve, yaitu 85 sampai 100%. Jika kita lihat dari hasilnya di DSS 02 capability level 2, itu semua responden, 6 responden ini menjawab aktivitas yang kita berikan, kuesioner aktivitas yang kita berikan ke mereka itu 100% atau fully achieve. Jadi dari level 2 kita bisa memberikan aktivitas DSS 02 untuk level 3, dimana hasil dari responden di level 3 dari total aktivitasnya itu mendapatkan 95% atau fully achieve, dimana berarti ini bisa dilanjutkan ke capability level 4. Di capability level 4 total dari hasil kuesioner atau aktivitas itu kita mendapatkan angka 92%, dan di sini juga untuk level 4 PT XYZ untuk di responden ini mendapatkan hasil paling tinggi fully achieve, di mana untuk prosesnya bisa dilanjutkan ke capability level 5. Nah, di capability level 5 ini hanya ada satu aktivitas di mana kita mendapatkan hasil yaitu 67%, largely achieve atau dengan nilai 50 sampai 84.
Kita dilihat ini totalnya hanya 67% ya. Jadi ini bisa dikatakan bahwa untuk DSS 02, domain DSS 02 untuk PT XYZ ini sampai ke capability level 4, karena untuk capability level 5 ini belum sampai ke fully achieve. Selanjutnya di MEA 01, monitor evaluate assess performance and government. Nah, ini juga sama flow-nya, di mana untuk capability levelnya itu dimulai dari level 2 juga. Untuk hasil responden ini total untuk aktivitas MEA 01 ini terdapat 11 responden, di mana hasil total responden di level 2 aktivitasnya ini ada 16 aktivitas yang responden harus jawab, di mana hasil yang kami dapatkan itu total 91%, di mana ini lagi-lagi sama seperti di slide sebelumnya, skalanya itu adalah yang diambil adalah fully achieve untuk bisa melanjutkan ke level berikutnya. Nah, kita lanjutkan ke level 3 mendapatkan 89%, masih dalam skala fully achieve. Lalu di level 4 ini juga sama, masih dalam skala fully achieve. Dan level 5 sama seperti domain sebelumnya, yaitu ini masih di largely achieve. Nah, dari kesimpulan capability level dan analisa kesejalan gap, nah ini kita dapatkan untuk DSS 02 yang tadi hasil dari aktivitas itu berhenti di level 4, karena di level 5 itu belum sampai ke fully achieve. Jadi kami mendapatkan hasil adalah untuk DSS 02 itu berada di level 4 dengan keterangannya ini adalah proses dari kuesioner atau domain DSS 02 itu mencapai tujuannya, terdefinisi dengan baik, dan kinerjanya diukur secara kuantitatif. Lalu MEA 01 di level 4 juga keterangannya itu proses mencapai tujuannya, terdefinisi dengan baik, dan kinerjanya diukur secara kuantitatif. Dimana untuk yang selanjutnya adalah governance and management untuk gapnya, seperti yang tadi sudah diinfokan oleh rekan kami Mas Farhan, itu untuk perhitungannya itu to be dikurang dengan as is. Jadi to be-nya itu yang diharapkan itu adalah 4, yang aktualnya saat ini juga 4. Jadi dari dua domain ini tidak ada gap. Selanjutnya itu untuk kesimpulan dan saran akan dibawakan oleh rekan kami selanjutnya, yaitu Mas Yopi. Silakan Mas Yopi. Baik, terima kasih Mas Dedi. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwasannya audit tata kelola teknologi informasi pada teknologi informasi manajemen, kualitas pelayanan pelanggan pada PT Telco XYZ dalam mengukur capability level kinerja sebuah sistem, didapatkan nilai capability level setiap objektif, yaitu 1. DSS 02 yang memiliki capability pada level 4 dengan nilai pencapaian yaitu 92%. Karena pada level 5 dilakukan uji capability tidak mencapai skala fully achieved, sehingga capability DSS 02 berada pada level 4. 2. Pada MEA 01 didapat nilai capability level pada level 4 dikarenakan pada uji capability level 5 sesuai tahap tingkatan yang terdapat pada modul kelima COVID 2019 MEA 02 level 5 mendapatkan hasil evaluasi yang tidak tercapai dengan 55% pada skala Large Achieved, sehingga MEA 01 memiliki tingkat kemampuan pada level 2. Adapun saran, berdasarkan hasil penelitian ini, meskipun tidak ada gap, penulis memberikan saran agar perusahaan tetap meningkatkan dan optimalkan monitoring berkelanjutan, seperti melakukan evaluasi secara berkala terhadap indikator kinerja utama atau KPI, dan bandingkan hasil monitoring dan pengukuran kinerja dengan standar atau best practice di industri untuk mengidentifikasi area yang bisa ditingkatkan lebih lanjut. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Mas Dedi. Ya, Mas Andi selaku moderator. Untuk selesai ini untuk bahasan teori IT governance,
sudah selesai. Itu diucapkan terima kasih dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.